Oke, salam jumpa. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas mengenai if dan else, penyaksian kondisi pada bahasa pemrograman yang lebih jauh lagi. Oke, konsepnya kemarin kita sudah bahas tentang cara pembuatan program sederhana untuk menentukan suatu bilangan itu genap atau ganjil. Jadi sintaksnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang sejauh mana kita bisa mengotak-atik sintaks if dan else ini. Oke. Untuk itu saya akan buat suatu contoh. Saya akan buat ini namanya positif negatif. Oke, tujuannya adalah kita akan membuat suatu program untuk menentukan suatu bilangan. Jadi kita akan input suatu bilangan, kemudian kita akan set supaya program bisa menentukan apakah bilangan itu negatif atau positif, gitu. Jadi seperti biasa, buat filenya saya cuman butuh var, kita input suatu bilangan, tipenya real, jangan real, kita sebut integer, kita main integer dulu. Oke. Terus kita buat dulu algoritmanya. Negatif, view, zoom in, Ctrl plus. Oke. Positif negatif, deklarasi, bil itu bilangan, tipenya integer. Algoritmanya input bil. Terus setelah kita input bil, kita seleksi. Jadi kalau kita ciri-ciri bilangan positif ya, jika bil lebih besar dari 0, berarti dia lebih besar dari 0, maka kita simpan outputnya di di sini kita sebut saja dia string. Kita simpan hasilnya string, tipenya string. Jadi kalau dia lebih besar dari 0, kita set hasil sama dengan positif. Jika 3, else, masih sambung ya, else berarti hasil sama dengan negatif. Ketiga, cetak hasil. Oke. Kurang lebih seperti ini algoritmanya. Kita akan buat terlalu besar. Oke, gini saja. Jadi akan kita buat pertama deklarasinya integer, kita sebut di sini juga hasil string. Kemudian begin input bilangan, berarti kita input suatu bilangan, return bil. Kemudian kita masuk ke logiknya. Jika bilangan lebih besar dari 0, berarti if dalam kurung bil lebih besar dari 0,
hasil, then begin and hasil kita set sebagai positif, else begin and hasil titik 2 sama dengan negatif. Oke, kita perbaiki yang atas. Ini harus ada titik komanya, tanda petiknya. Setelah selesai, kita cetak outputnya itu yang hasil, variabel hasil, berarti write. Oke, kita bawa hasil, compile sukses, kita running. Nah, masukkan suatu nilai 67 positif. Kita compile lagi. Negatif 4, negatif. Kita ulang lagi, negatif 100. Negatif 100 itu bilangan negatif. Oke. Nah, tapi sayangnya adalah kalau saya input 0, enter, dia bacanya sebagai negatif. Nah, di sini problemnya. Problemnya sekarang kita sudah bisa buat, berhasil. Positif sudah oke semua. Yang jadi problemnya adalah sekarang bagaimana kalau kita kasih input 0, dia bilang negatif. Dia baca sebagai negatif. Padahal kan logiknya 0 itu secara teori memang 0 itu bukan negatif positif, tapi dia netral. Jadi kurang lebih kalau kita buat bilangan itu bisa dibagi 3 kalau berdasarkan tandanya ya, negatif, positif, dan netral. Netral itu cuma satu, yaitu 0. Nah, gimana logikanya? Jadi ini kalau kita buat di flowchartnya, kita bikin flowchartnya. Berarti saya bikin deklarasi hasil string. Oke, terus saya bikin deklarasi lagi. Bill itu integer. Nah, kalau misalkan kita buat seperti ini kan modelnya dia seperti ini. Logikanya jadi bill, apakah bill lebih besar dari 0? Oke. Kalau dia benar, kita assign hasil itu positif. Kalau tidak, kita kalau tidak, kita buat di assign lagi di sini. Ini hasil negatif. Kemudian terakhir kita cetak output write hasil. Oke, kurang lebih bisa di zoom. Oke, kurang lebih kalau kita buat kita tulis ini, kita tulis kodenya dalam flowchart, dia kurang lebih seperti ini. Kita tes. Error ya. Kita input bilangan di sini, berarti input bill. Oke. Nah, kalau kita input 4 positif, kalau kita input negatif 5 negatif, kalau kita running, kalau kita input 0 dia hasilnya negatif. Nah, di sini problemnya 0 kita harus baca dia sebagai netral, berarti outputnya ada 3 sekarang, bukan cuman positif negatif. Nah, disinilah sedangkan yang kita ketahui bahwa if dan itu cuman punya 2 tangan. If itu punya 2 tangan. Nah, di sini kita akan kenal suatu materi baru namanya if bersarang dan if bercabang.
Untuk kasus ini kita bisa pakai if bersarang. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Nah, maksudnya dia kayak gini. Pertama, kita cek dulu apakah bilangannya lebih besar dari 0. Logikanya begini, lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, ya pasti kita cetak dia hasilnya positif. Gitu. Kalau tidak kita cek lagi. Apakah bilangan itu lebih kecil dari 0 atau enggak? Berarti kita cek lagi di sini logikanya. Berarti saya tambahkan if di sini. Nah, if ini saya kasih logik di sini. Logiknya Bill, saya cek lagi. Karena dia sudah tidak lebih besar dari 0, saya cek lagi. Karena ada dua kemungkinan lagi. Jadi dia sudah bukan bilangan positif. Sekarang masih ada dua kemungkinan, apakah dia netral alias 0 ataukah dia negatif. Nah, ketika untuk yang 0 berarti saya cetak dulu. Misalkan terserah ya, mau cetaknya terserah. Apakah mau pilih seleksinya dia netral ataukah negatif. Nah, untuk ini misalkan saya tulis dia 0 begini. Saya cek apakah dia bilang netral atau enggak. Saya cek di sini. Karena ada dua kemungkinannya, masih ada dua kemungkinan. Kalau dia sama dengan 0, berarti di sini saya tulis dia sebagai ini, saya copy saja, ini paste. Di sini hasilnya saya tulis dia netral. Ini sekat, paste di sini. Di sini saya rubah hasilnya jadi negatif. Oke, jadi logikanya begini. Logikanya untuk flowchart ini begini. Pertama saya cek apakah dia bilangan positif. Kalau dia bilangan positif, ya langsung selesai. Kalau dia positif, ya sudah langsung selesai. Tidak usah ke sini. Ini tidak dieksekusi. Saya langsung pindah ke bawah, output hasilnya. Kalau tidak, saya cek lagi apakah dia bilangan negatif, apakah dia bilangan netral atau enggak. Logikanya itu saya cek apakah Bill itu sama dengan 0. Kalau dia 0, berarti hasilnya netral. Kalau tidak, pasti dia negatif. Karena kan sudah dicek. Kenapa pasti negatif? Kenapa tidak mungkin positif? Karena sebelumnya kita sudah tes. Kita sudah tes bahwa hasilnya tidak mungkin positif karena false. Kita sudah cek dia bukan bilangan positif. Ke bawah dicek lagi. Yang bilangan ini yang bukan bilangan positif dicek apakah dia 0 atau enggak. Kalau 0, kita tulis netral. Kalau tidak, pasti dia negatif. Karena kan cuma 3 pilihan di situ. Nah, makanya dia ada ke kiri. Nah, gitu. Ini kalau kita running, kita tuliskan misalkan tadi 8 enter positif, 0 enter netral, kita running lagi negatif 9 enter negatif. Gitu modelnya. Nah, sekarang problemnya, sekarang kita sudah dapat idenya. Ini bisa kayak tadi saya bilang, ini bisa kita tes lagi kayak gini. Kalau dia lebih kecil dari 0, berarti di sini kita ganti posisinya. Di sini netral. Netral, negatif. Supaya benar, di sini netral. Jadi logika algoritma itu jarang ada yang sama logikanya. Walaupun ada sama, biasa bisa kemungkinan sama tapi jarang karena pemikirannya orang beda-beda. Ada yang pakai begini, ada yang enggak. Jadi modelnya kayak gini dia cek dulu apakah dia bilang positif atau enggak. Kalau dia bilang positif, oke. Kalau tidak, dicek lagi apakah dia bilangan negatif atau tidak. Dicek bilangnya lebih kecil dari 0. Kalau kecil 0. Kalau kecil dari 0 dia ke true. Lihat, ingat nah. Kalau dia lebih kecil 0 dia ke true. True-nya yang ini ke bawah negatif. Kalau dia tidak, dia bukan bilang positif, dia juga bukan bilang negatif, berarti dia pasti sama dengan 0, netral. Gitu. Kita running 0 netral, negatif 8 netral. Negatif 8 tadi negatif, 8 positif gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tuangkan dalam coding flowchart ini kita tuangkan ke dalam codingnya. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau kalian punya ini sudah ada
Kalau kalian install ini, kalian bisa lihat source code-nya langsung. Kayak di sini Pascal dia sudah sediakan gini. Ini catat if then, begin, else. Nah, dia sudah sediakan memang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tuangkan? Jadi hop. Ini saya perkecil. Oke. Modelnya jadi pertama kita mulai dari atas, deklarasi, oke, input bilangan, oke, decision, if bill lebih besar sama dengan 0, kalau true, positif, kalau tidak, nah ini, else, kalau tidak, berarti kita buat lagi di sini perulangannya. Nah, gitu. Berarti di dalam begin end ini kita buat lagi if dalam kurung bill lebih kecil dari 0. Apakah bill lebih kecil dari 0? Dan kalau ya, begin and oke. Begin end. Kalau dia lebih kecil dari 0, berarti true, hasil negatif. Ya, yang ke sini modelnya seperti ini. Terus kita buat else-nya lagi. Else begin and hasil titik 2 sama dengan netral gitu. Jadi dia modelnya kayak gini, cat ke bawah. Oke, compile, sukses, kita running. Kita langsung cek 9. Enter, positif. 0, enter, netral. Negatif 9, enter, negatif. Oke, jadi dia modelnya begini. If di dalam if. If di dalam if. Nah, tidak tertutup kemungkinan nanti kasusnya di sini juga kita bisa kasihkan dia if. Tidak tertutup kemungkinan nanti ada if-nya lagi di sini. Tergantung idenya. Jadi dan bisa jadi kita kasih if lagi dalam sini. Kita kasih masuk dalam if. Nah, model kayak gini kasusnya namanya bercabang. Sedangkan yang kalau misalkan dua kanan kirinya biasanya kita tulis dua kiri kanannya begini model flowchartnya. Wawancara sini delete. delete saya langsung. Oke, misalkan saya buat di sini. Nah, model kayak gini yang dua kanan kirinya ada if-nya lagi, itu dia biasanya kita sebut sebagai bersarang nested if. Kalau bercabang dia cuma satu di sini. Kalau bercabang dia misalkan dia kayak gini. Ini bercabang. Ini bercabang. Nah, sekarang contoh lain. Misalkan ada buku cetak ya. Kalau kalian buka buku cetakmu, di buku cetak halaman nah, di halaman 196 tugas, di situ ada tugas halaman 196, di situ ada nomor 2
Buatlah konversi nilai dengan ketentuan berikut. Angka lebih besar 90 itu A, 76 sampai 90 B, 61 sampai 75 C, 46 60 D, lebih kecil sampai 4 lebih kecil atau 945 itu E. Nah, dia modelnya ini merupakan stat sini. Ya, udahlah. Oke, jadi dia model kayak gini. Modelnya anggaplah saya ini Oke, jadi kita akan konversi. Kita akan input suatu nilai. Logikanya begini, kita input nilai suatu nilai. Nah, sekarang kita cek kalau nilainya lebih besar dari 90, kita konversi dia ke dalam huruf A. Kalau nilainya lebih di antara 76, lebih kecil sama dengan 90. Oke, penulisannya salah, berarti 76 lebih kecil sama dengan nilai lebih kecil sama dengan 90, itu B. Terus 61 lebih kecil sama dengan nilai lebih kecil dari 76, itu kita sebut dia C. Terus 46 lebih kecil sama dengan 60, nilai lebih kecil dari 61, itu dia D. Terus kalau dia lebih kecil dari ini konversinya kalau nilai lebih kecil dari 46, dia konversinya E. Oke, dia modelnya kayak begini, A, B, C, D, E. Ini kan kita buat programnya. Oke, saya tidak akan buat rumit karena akan jadi tugasmu nanti ini untuk pengganti Meet. Salah satu pengganti tugasmu pengganti Meet project. Saya akan tulis saja di sini sebagai project konversi nilai. Oke, konversi nilai yang saya butuhkan dia cuman yang saya butuhkan di sini nilai kita sebut dia real, terus huruf. Oke, kita sebut saja nilai angka, berarti kita singkat sebagai NA saja. NA nilai angka, terus kita NH nilai huruf, itu chart ya. Karena dia cuma satu, kita pakai chart saja. Oke, nah sekarang logikanya pertama read learn, saya input suatu nilai NA. Oke, karena ini akan jadi tugasmu, saya cuma akan buat dia ya. Jadi dia modelnya kayak gini. Kau akan buat programnya nanti. Nah, saya akan buatkan flowchartnya saja. Saya akan contohkan pembuatan flowchartnya. Berarti ini string, saya rubah jadi pakai string saja. Di sini ada chartnya. Saya delete. Oke, input bill NA NH input bill, terus saya cek logiknya ya, apa bisa ya.
You can read parameters. Oke. Tunggu, saya coba dulu. Oh yes, bisa. Kalau saya lihat source-nya, dia modelnya kayak gimana? Oke. Sama. Jadi ini ada kata kunci or. Ini kan sudah saya jelaskan or dan n di logika. Oke, sekarang saya cek. Jadi pertama logikanya jadi saya cek apakah nilainya lebih besar dari 90. Apakah nilainya lebih besar dari 90? NA. Nilai angkanya lebih besar dari 90. Oke. Kalau dia lebih besar dari 90, saya cek di sini assign NH itu sama dengan A. Oke. Output hasil. Kalau tidak, saya cek lagi. Apakah NA ini NA? Nah, ini di sini. Apakah NA nilainya di antara 76 atau 90? 76 sampai 90. Nah, ini kan ada dua di sini. Ada dua logika di sini. Ini 76 lebih besar dari ini dan nilai lebih kecil dari 90. Saya bisa tulis begini. Ini penulisan yang ini. Saya bisa ubah jadi tulisan di sini saya. Apakah NA? Saya cek dulu apakah ini NA. Apakah 76 lebih kecil sama dengan NA dan NA lebih kecil sama dengan 90. Begini penulisannya. Begini logikanya. Penulisan matematisnya kita tulis begini, tapi kalau kita tulis secara logika dia begini. Apakah dia lebih kecil dari bilangan NA itu lebih kecil dari apa? Bilangan NA itu lebih kecil dari 90 tapi lebih besar dari 76. Berarti dia di antara 76 sampai 90. Nah, berarti saya bisa tulis segini. NA apakah 76 lebih kecil sama dengan NA? Penulisannya. Ini sama di Pascal. Dan dia kita pakai N. Tulisannya N gini. NA lebih kecil sama dengan 90. Oke. Jadi dia logiknya begini. Apakah dia cek dua logiknya, ini dan ini. Jadi semuanya harus true. Jadi harus terpenuhi semua ini supaya dia eksekusi true, supaya hasilnya true. Ketika true berarti ini NH saya tulis sebagai B. Oke, dan dia langsung selesai breakpoint. Kalau tidak, saya buat lagi. Ini saya copy saja. Nah, saya buat lagi if-nya. Ini saya rubah jadi 61 76. Tapi ingat 76-nya di sini dia tidak pakai sembarangan lagi karena yang 76 dia ngikut di atas. 76 itu masuk di B. 76 itu sedangkan kalau dia lebih kecil dari 76 dan lebih 76 sampai 61 dia di C. Ini ganti C. Oke, ini pasti lagi ini D. Ini saya rubah 76 jadi ini 61 146 sampai ini sudah C, berarti ini D46 sampai 61. Oke, ini D. Terus nah untuk yang terakhir lebih kecil dari 76 boleh kalian, misalkan kalian mau tetap buat kanan boleh juga, bisa buatkan begini. Nilainya lebih kecil dari 76 berarti E, berarti ini kita copy saja.
apakah NA lebih kecil dari 46. Oke. Tapi saya perbaiki. Dia lebih kecil dari 46 dan NA lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Apa ini? Oh, sorry. N. Oke. Ini lebih besar dari 0. Berarti ini saya rubah juga. Nantilah. Ada alasannya. Berarti kalau dia true, saya tulis di sini E. Kalau dia false, saya tulis N. Bukan output. Input salah. Oke, jadi ini yang dimaksud sebagai bercabang. Dia bercabang ini, cabang. Dia cuma lari ke kiri semua if-nya. Kalau dia kiri kanan itu dibilang bersarang. Nah, ini dia bercabang. Kembali ini bercabang. Else if. If else-nya if then else, di dalam else-nya lagi ada if, then else, di dalam else-nya lagi ada if, gitu. Oke, kita running. Kita input suatu bilangan 76. Oke, 76 terus hasil salah lagi. Oke, output hasilnya, hasil itu nilai angka, sorry. Bukan hasil tapi NA. Cetak NH. Oke, kita running. 76. Oke, dia 76 sesuai dengan sini kan? Oke. 76 itu masuk ke B. Running. 80. Enter. 80 di antara ini berarti B. Oke, run lagi. 97. Oke. Kita running. Kalau dia 21, enter. Kita running lagi. Nah, sekarang misalkan saya tulis 46 sampai 61, anggaplah 48. Enter, dia keluarnya D. Jadi 48 dikonversi jadi D. Nah, sebenarnya logika begini yang kita pakai di biasanya yang konversi nilai di sistem, di website. Dia logikanya model-model kayak begini saja. 48 dia kasih di D. Misalkan lagi 61 sampai 76, 66 C. 31 tadi nah sekarang kita cek negatif kalau 0 dia masuk cocok. Tapi kalau kita kasih dia 21, ada kan nilai 21, seharusnya kan error. Nah, input salah seharusnya dia akan tampilkan input salah. Kenapa inputnya salah? Nah, karena kan nilai tidak boleh negatif sekali, negatif 21. 0 kan nilai itu cuma range-nya dari 0 sampai 100. Nah, kelirunya di sini, kalau saya input 2000, enter, dia masih tergolong A, padahal kan 0 sampai 100. Berarti masalah keseluruhannya kita harus batasi di sini. Kita perbaiki logika di ini, di nilai 90. Ini kita harus tambahkan lagi batasan. Dan NA, nilai angkanya, apakah dia lebih kecil sama dengan 100. Kalau dia lebih kecil sama 100 dan lebih kecil dari 90, dia NH di sini. Kalau tidak, artinya kalau di atas 100, berarti kan di sini false. Ke sini, ujung-ujungnya nanti input salah. Kita coba running.
101. Salah. 100. Betul. Kalau kita running 101, 1001 malah input salah. Oke, jadi kurang lebih begini logiknya. Nah, nanti akan saya jelaskan, ini salah satu project yang akan kalian kerjakan. Bagaimana caranya untuk kalian buat dia ke sini di Pascal. Itu akan menjadi project tugas pengganti midnya kalian. Oke, jadi ini salah satu contohnya. Kalau if bersarang modelnya kayak gini. Jadi yang inti pertemuan ini sebenarnya adalah penggunaan if itu bebas. Kalian mau tambah if-nya dalam mana? If di dalam if, berapa kali pun, selama sintaksnya benar, logiknya benar, boleh. Jadi dia fleksibel penggunaannya. Nah, kita biasanya ada orang bilang ini namanya else if. If then else, baru setelah else dikasih if lagi. Gitu, itu namanya else if. Oke, kurang lebih sampai situ dulu. Jadi if ini ada lagi satu namanya case of. Case of saya kira nanti ya penggunaannya case of kayak bagaimana. Cuman kalau saya sih ini sudah cukup untuk pengetahuan sampai sini. Kalau kalian ikuti semua tutorialnya, kalian sudah bisa kerjakan untuk proyek pengganti midnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saya di saat jam pelajaran TIK. Terus untuk detail tugasmu yang proyek pengganti mid akan saya jelaskan di video berbeda. Oke, tetap semangat, tetap sehat, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.